Ada yang kejang-kejang, saudara. Kabar berita baik ini saya sebarkan kepada kalian agar tahu sama-sama. Pendukung Anies Blongkotan nih kelonjotan melihat Babe Haikal Hasan dengan Ganjar Pranowo dan Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Kita coba cek, narasinya lucu sekali. Babe Haikal Hasan kan tawasobil haq, tawasobil sober. Di antara sesama muslim ini kita harus saling menasehati ya tentang kebenaran dengan kesabaran. Maka selain tabayun, tentu mudah-mudahan ini menjadi nasihat buat Babe Haikal bahwa Anda harus menjelaskan sikap-sikap Anda yang kontroversial. Karena setelah kemarin dengan Ganjar, kemudian kita temukan juga ada pertemuan dengan Ketua KPU Hasyim Asy'ari di sebuah masjid. 2 kali dikalahkan Ganjar, Anies makin nyungsep. Membandingkan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memang menarik. Ini kan menjadi pertanyaan, bagaimana ini gimmick? Jangan sampai pendekatan agama dijadikan gimmick oleh Babe Haikal. Yang pertama dengan Ganjar di Madinah. Konkret untuk membantu pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah. Dan ini adalah visi atau niat luhur dari Basnas Jawa Tengah agar membuat orang yang. Kemudian yang kedua sekarang dengan Hasyim Asy'ari di masjid. Maksudnya apa gitu? Ketika kelompok yang sebelah sini ditekan-tekan, jangan pakai politik identitas, jangan, sendirinya melakukan gitu. Punya hak menerima zakat atau mustahik menjadi orang yang mempunyai kemampuan untuk membayar zakat atau muzaki. Ini kan luar biasa. Nah, manakala sekarang Di maksiat itu disampaikan oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari, dan di video ini Hasyim Asy'ari menjadi khotib, menjadi imam, kurang lebih begitu ya. Ini luar biasa. Ini memang kalimat ini adalah kalimat katanya bercanda, kelakar. bersinggungan dengan rencana Pak Ganjar untuk membantu masyarakat Jawa Tengah yang kebetulan kader PDIP, ini dipermasalahkan. Kontradiksi sekali gitu. Kemudian di framing di sini seperti yang religius, betul-betul beragama, padahal dalam tayangan-tayangan yang nampaknya dibocorkan oleh Farhad Abbas, kita lihat bagaimana kebersamaan Hasyim Asy'ari dengan Hasna ini. Padahal niatnya adalah bantuan pribadi seorang Ganjar. Karena bersinggungan dengan program dari Basnas Jawa Tengah, kemudian mereka menggabungkan, Basnas juga membantu. Ada dia foto yang bareng di bandara, kemudian ada yang ngobrol bareng, gelangnya aja sampai 3, itu seperti preman ya. Tapi Sandiaga Uno juga pakai itu gelang 3 dan segala macam pernak-perniknya gitu. Nah, ini kan yang kemudian menjadi pertanyaan bagi kita, maksud Babe Haikal ada di situ apa? Kalau dibilang nggak sengaja kan. Audio Jungle. Audio Jungle. Di atas kertas dengan perbandingkan wilayah, penduduk dan APBD keduanya, Anies harusnya bisa lebih leluasa bekerja dan punya lebih besar kemungkinan untuk menghasilkan banyak prestasi dan inovasi. Dengan APBD 28,3 triliun rupiah, Ganjar harus mengurus wilayah seluas 32.800 km persegi dan jumlah penduduk sekitar 32 juta jiwa. Sementara dengan APBD 87,95 triliun rupiah, Anies hanya mengurus wilayah seluas 661 km persegi dan jumlah penduduk sekitar 10,5 juta jiwa. Singkatnya, Anies punya modal gede buat ngurusin wilayah kecil yang penduduknya sedikit. Mau bikin penghijauan di seantero Jakarta pun bisa. Mau bersihin semua sudut Kali Ciliwung agar sekinclong sungai di Korea juga bisa. Mau bedah rumah atau menyediakan rusun buat semua penduduk miskin di Jakarta juga bisa. Tapi dia malah menebangi pohon di Monas dan buang duit acara buat acara balap Formula E. Sementara normalisasi sungai nggak dikerjakan. Jadi wajar saja
Perbandingan jomplang yang tidak dimanfaatkan secara benar oleh Gubernur Anies akhirnya berdampak hebat pada berbagai sisi, termasuk di sisi politik, yakni berimbas pada ambisi Anies buat nyapres. Publik sudah tahu akan ambisi Anies ini. Yel-yel, Gubernur rasa presiden pun sudah bisa terlihat di mana-mana. Anies pun tidak pernah lelah mencari panggung buat mengangkat dirinya. Sesuai dengan predikat itu, ironisnya, Ganjar yang sebelumnya tidak pernah dihubung-hubungkan dengan soal nyapres di 2024, malah makin lama makin diunggulkan oleh publik sebagai salah satu calon kuat di 2024. Anies yang capek-capek konvers, Ganjar yang disanjung-sanjung sebagai calon presiden di 2024. Ya salah sendiri kan, punya modal banyak tapi tidak bisa memanfaatkannya dengan maksimal. Sehingga Ganjar selalu bisa mengungguli Anies. Dengan resmi, di tingkat nasional, sudah 2 kali terjadi. Dalam waktu singkat, dalam beberapa minggu terakhir ini saja. Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2020 diawali dengan penobatan provinsi, kabupaten, dan kota terbaik. Pada akhir April lalu, penghargaan tahun ini berdasarkan pada berhasilnya perencanaan dan pencapaian dalam pembangunan, Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo mendapatkan hat-trick. Karena menyabet ketiga penghargaan terbaik tersebut, Jateng sebagai provinsi terbaik, Temanggung sebagai kabupaten terbaik, dan Semarang sebagai kota terbaik. Penghargaan tersebut diumumkan oleh Kepala Bappenas Suharso Manoarfa lewat video conference, yang juga dihadiri secara virtual oleh Presiden Jokowi, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan jajaran kementerian lainnya. Jawa Tengah jadi juaranya karena berbagai program pembangunan unggulan yang sukses, seperti program 1 OPD atau Organisasi Perangkat Desa 1 Desa Binaan, program Sekolah Tanpa Sekat atau pembebasan SPP Sekolah, program Rumah Sakit Tanpa Tembok atau Rescue Berencana, Bencana, dan lain-lain.